pemandangan dari Hong Kong. Di situ nggak ada pemandangan apa-apa, cuma jurang sama pohon. Tadi di bawah jurang aku ngelihat kuntilanak. Hah, yang bener kamu. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Semoga pada hari ini Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dalam mencari rezeki. Seperti biasa, masih bersama saya Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman mistis penuh misteri. Cerita ini datang dari salah satu teman saya yang berkuliah di Malang. Cerita ini cukup seru karena cerita ini adalah sebuah kisah yang beliau alami bersama keluarganya saat berada di jalan setelah selesai liburan dari Batu menuju ke arah pulang ke Mojokerto. Karena nama kita tentu saja samarkan, jadi di sini ada dua keluarga yang sedang berjalan pulang dari Batu ke arah Malang. Sebut saja anak ini adalah Robi dan Gita. Waktu itu malam menyelimuti puncak Malang, tapi jalanan puncak Malang tak kunjung sepi. Masih ada saja pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pinggiran jalan. Beberapa warung makan juga masih terlihat melayani pelanggan. Pukul 10 malam, mobil yang Robi kendarai masih melaju menyusuri jalanan puncak dari arah Batu ke kota Malang. Gerimis bersatu dengan dinginnya puncak membuat udaranya semakin dan semakin dingin. Namun Robi sekarang berada di dalam mobil sehingga dirinya tidak merasakan dinginnya udara luar. Di mobilnya saat ini hanya ada dirinya, kakak perempuannya, dan ayahnya. Di kursi depan ayahnya yang menyetir mobil sambil asik mendengarkan lagu. Sementara Robi saat ini memilih untuk memasang headsetnya dan mendengarkan lagu pilihannya sendiri. Karena udara di dalam mobil yang dingin, Robi merasa dirinya harus buang air kecil sesegera mungkin sebelum dia melakukannya di dalam mobil. Robi menyesal karena dirinya yang terlalu banyak minum tadi. Akhirnya dia meminta ayahnya untuk memarkirkan mobilnya di tepian jalan. Tak lama mobil pun melipir di pelataran jalan di sebuah warung makan. Diikuti sebuah mobil yang juga ikut melipir di belakang mobil Robi. Ya, itu adalah mobil saudaranya. Di dalam mobil tersebut ada Pak D, Bude, dan kedua sepupu Robi. Mereka memang sedang menuju ke arah yang sama. "Oh nopo, kok mandek ini mbak?" tanya sepupu Robi yang perempuan. "Iki loh, Robi kepuyuh jare." Kakak Robi pun menjelaskan. Dan pada waktu itu Robi sedang mencari toilet bersama sepupu perempuannya. Alhamdulillah mereka melihat pelang bertuliskan toilet. Robi langsung bergegas menuju ke arah di mana pelang itu berada. Robi berjalan cepat melewati penjaga toilet yang sedang duduk. Toiletnya berada di bagian belakang. Ada beberapa pintu yang lainnya tertutup. Hanya ada satu yang pintunya terbuka. Yah, toiletnya penuh Rob, cuma satu yang kosong. Ya udah, gantian aku aja. Aku duluan ya, aku udah kebelet banget nih. Robi berkata sambil ngeloyor masuk dan menutup pintu toilet. Robi tahu ini yang sedari tadi dirinya perlukan. Sekarang dirinya udah merasa lega. Udah Rob, sekarang gantian aku. Kamu tunggu di depan pintu ya, jangan kemana-mana. Pinta sepupu Robi yang raut wajah sedikit ketakutan. Iya, tenang aja. Robi pun dengan santai menjawabnya. Robi merasa heran karena sepupunya memasang raut muka ketakutan. Robi heran kenapa cewek itu kalau di kamar mandi lama ya. Entah ritual apa yang mereka lakukan di kamar mandi. Padahal bilangnya cuma sebentar. Namun itu hanya sebuah kebohongan. Robi mulai menjelajah penglihatan dan perhatiannya ke sekitaran. Sepi, terlampau sepi, tidak ada kehidupan terlihat. Seketika Robi merasa aneh. Semua toilet di sini penuh, tapi dilihat dari pintunya yang tertutup semua. Sesuatu yang membuatnya aneh adalah tidak terdengar sama sekali suara air meskipun semua pintu toilet tertutup, kecuali dari pintu yang Robi jaga saat ini yang bahkan suara airnya tidak berhenti mengucurkan air. Pintu toilet panjangnya tidak sampai menyentuh lantai, menggantung beberapa sentimeter. Robi memperhatikan bagian bawah pintu. Biasanya kalau ada orang di dalamnya pasti bayangannya kelihatan, tapi sekali lagi ada yang ganjil di sini. Semua toilet yang tertutup tidak ada bayangannya.
kecuali toilet yang diisi sepupunya saat ini. Robby bisa melihat sedikit bayangan kaki sepupunya. Robby berpikir jika mungkin toilet-toilet ini semua memang kosong dan sengaja ditutup oleh pemiliknya karena sudah malam. Sudah jarang pengunjung yang datang ke toilet umum ini. Robby mencoba untuk berpikir positif saja. Robby berjalan ke belakang ke arah jurang. Cukup baginya berjalan 5 meter dari toilet dan sekarang Robby benar-benar ada di tepian jurang. Di sini yang menjadi perhatiannya bukan jurang, tapi pemandangan puncak yang sungguh menakjubkan. Robby tidak menyangka dirinya bisa melihat pemandangan sebagus ini dari belakang sebuah toilet umum. Robby masih berdiri di tepian jurang, menikmati keindahan puncak di malam hari. Lampu-lampu kendaraan yang memadati jalanan puncak yang berliku-liku menjadi keindahan tersendiri di matanya. Sementara dari kejauhan sana dirinya melihat lampu-lampu pedesaan atau mungkin perkotaan yang terlihat berkumpul bercahaya kerlap-kerlip dari kejauhan. Udara di sini juga dingin, tapi sweater yang dipakainya saat ini mampu menjaga kehangatan tubuhnya. Air gerimis yang menetes juga menambah suasana yang nyaman. Untuk beberapa saat Robby terlalu dalam suasana, sampai tiba-tiba sebuah suara mengejutkannya. "Robby!" Suara yang akrab di telinganya terdengar jelas. Kamu udah selesai ritual di kamar mandinya?" Sambil sedikit jengkel karena sudah menunggu, Robby menjawabnya. "Kuen lapo sih? Ket wau tak celuk gak nyaut. Gak ngapa-ngapain, lagi liatin pemandangan aja. Abisnya kamu lama banget, ngapain aja tahu di WC? Pup ya kamu." Sambil Robby meledekin sepupunya itu. "Ah, lama apaan? Orang aku cuma pipis doang. Pipismu sak galon, Neng. Lama bener." "Ih, apaan sih? Udah ayo kita balik lagi ke mobil. Pasti yang lain udah nungguin kita. Sebentar, aku lagi lihat pemandangan nih, bagus banget." "Pemandangan apaan?" "Ye, makanya kesini." Kemudian Robby menarik tangan sepupunya. Sekarang mereka berdua sama-sama berdiri di tepian jurang. "Gimana pemandangannya? Bagus kan?" Belum sempat sepupunya menjawab pertanyaan Robby, dirinya langsung diseret menjauh dari jurang dan berjalan ke pintu keluar. Ada apaan sih? Kok buru-buru gitu?" "Enggak, tadi aku ngelihat bencong aja lagi berdiri di bawah jurang. Udah, ntar aku jelasin di mobil," ucap sepupunya Robby sambil dia terus memegang pergelangan tangan Robby dan menyeret dirinya melewati penjaga toilet yang tetap duduk menunduk dan tak bergeming. "Ya udah, sekarang pada masuk mobil gih. Udah malam nih, ntar kemalaman sampai rumah." Ayahnya memerintahkan untuk mereka berdua masuk cepat-cepat ke dalam mobil. "Ntar dulu, Pak. Mau ngapain lagi?" "Mau beli makanan dulu, mumpung lagi ada di depan rumah makan nih." Lalu Robby memandang ke arah sepupunya. "Kit, tadi kamu bilang mau beli makanan. Ayo sekalian sama aku." Perasaan aku enggak bilang deh." Tapi Robby langsung memotong perkataannya dan menatapnya dengan tatapan isyarat jika dirinya ingin ngomongin soal keanehan di toilet umum tadi. Robby pun gantian memegang tangan sepupunya lalu menyeretnya menuju rumah makan. "Udah ayo, tadi katanya mau beli makanan." Sampai pada akhirnya mereka berdua pun keluar dari toilet, melewati sebuah warung yang telah tertutup. Lalu sampai di pinggir jalan, Robby dan sepupunya menyeberang dan berjalan menuju mobil. Di sana terlihat keluarga mereka sedang menunggunya di luar mobil. "Kalian berdua kok lama banget? Emang toiletnya jauh?" tanya Bude Robby dengan sedikit cemas. Iya, lumayan mah," jawab sepupu Robby. "Lagian kenapa sih cari WC jauh-jauh? Di warung makan ini kan ada WC-nya juga." Robby memang parkir di halaman sebuah rumah makan, tapi bodohnya dia yang langsung ngacir nyebrang jalan buat nyari toilet umum. Bukankah di rumah makan seperti ini biasanya disediakan toilet umum? Dan Robby baru menyadari kebodohannya. Sesampainya di rumah makan, Robby memesan makanan untuk dibungkus, dan saat pelayan sedang menyiapkan makanan, Robby mulai menginterogasi sepupunya. "Tadi kenapa sih? Kok kamu tiba-tiba nyeret aku gitu?" "Sebenarnya aku udah ngerasa nggak enak pas masuk ke toilet itu. Kamu perhatiin nggak penjaga toiletnya? Aneh banget kan? Dia cuma diem aja, duduk sambil nunduk, nggak kayak penjaga toilet kebanyakan gitu." Itu memang benar sih. Penjaga toilet itu emang hanya duduk diem tanpa bergerak sedikit pun, atau bahkan berbicara ketika kita datang. Terus suasana WC-nya juga kayaknya angker gitu.
Tadi kamu bilang aku lama banget di WC, padahal aku cuma pipis doang, gak ada 2 menit. Jadi ke intinya aja, tadi kamu kenapa tiba-tiba nyeret aku? Robby di sini sudah mulai penasaran. Tadi di bawah jurang, aku ngelihat kuntilanak. Hah, yang bener kamu? Iya, yang aku bilang bencong tadi itu sebenarnya kuntilanak. Mukanya hancur, dia lagi melototin kamu. Jadi aku buru-buru seret kamu keluar dari toilet serem itu. Sepupunya kemudian menjelaskan jika wujudnya seperti perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang dan wajah rusak yang menyeramkan. Robby cukup merinding diceritakan soal detail sosoknya. Yang bener kamu jangan bercanda ya. Robby di sini coba untuk meyakinkan. Jujur saja, sebenarnya dirinya nggak terlalu takut dengan hal semacam ini. Karena Robby sudah pernah beberapa kali melihat penampakan makhluk halus. Ye, siapa yang bercanda? Aku serius. Lagian kamu juga, aku panggil kagak nyaut-nyaut, malahan asik berdiri di pinggir jurang. Ngeliatin apaan sih pemandangan? Pemandangan dari Hong Kong. Di situ nggak ada pemandangan apa-apa, cuma jurang sama pohon. Robby di sini hanya terdiam mencoba untuk berpikir. Jangan-jangan, iya, kayaknya itu kuntilanak mau nyelakain kamu deh. Untung aja aku datang. Habis aku curiga, padahal jarak WC sama jurang kan deket. Tapi kamu nggak denger teriakan aku, jadi aku samperin aja. Dan bener kan kecurigaanku? Oh bener, untung ada kamu. Kalau enggak, aku udah jatuh kali ke jurang. Sepupu Robby hanya melihat pemandangan sebuah pohon yang gelap dan ada kuntilanak di sana. Tapi beda halnya dengan Robby yang melihat pemandangan indah dengan lampu yang berkelap-kelip. Robby tidak menyangka akan mengalami hal kayak gini. Tapi dirinya bersyukur ada sepupunya saat itu. Jadi Robby bisa terhindar dari makhluk yang akan mencelakai dirinya. Tiba-tiba kakak Robby datang dan menyapa mereka berdua. Udah ditungguin dari tadi, malah pada asik ngobrol di sini. Iya kak. Lalu Robby membayar pesanan yang telah dipesan sebelumnya dan kemudian berjalan bersama sepupu dan kakaknya menuju ke arah mobil. Terungkap sudah apa yang terjadi di toilet tadi. Sepupunya telah menjelaskan semuanya. Sekarang Robby pun sudah berada di dalam mobil. Sepupunya juga sudah berada di dalam mobil bersama keluarganya. Keluarga Robby pun melanjutkan perjalanan. Mobil Pak D-nya sekarang memimpin jalanan di depan, disusul dengan mobil keluarga Robby. Lagi dan lagi, Robby memasang earphone-nya dan mencoba melupakan kejadian di toilet umum tadi. Di bawah naungan gerimis, mobilnya melaju menyisir kembali jalanan puncak ke arah pulang menuju ke Malang. Belum 5 menit mobil ini melaju, tiba-tiba ayah mengerem lagi di samping warung yang sudah tutup. Robby sempat bingung di sini. Kenapa lagi nih? Kenapa Pak? Tanya Robby berbarengan dengan kakaknya. Enggak tahu, itu mobilnya Pak D tiba-tiba berhenti. Robby melihat budenya keluar dari mobil dengan muka cemas seperti sedang ketakutan. Dia langsung berlari ke arah mobil ayahnya. Ayah, ibu dan kakaknya pun terkejut. Kami pun buru-buru keluar dari mobil. Tepat saat Bude sampai di depan mobil sambil nafasnya berada di depan mobil sambil nafasnya tersengah-sengah, ngos-ngosan. Kenapa? Ibu Robby bertanya yang semakin cemas. Itu si Gita, dia teriak-teriak. Katanya ngelihat kuntilanak duduk di sampingnya dengan mukanya yang hancur. Sekarang sih lagi ditenangin sama ayahnya. Tak tunggu lama, Robby dan keluarganya pun langsung bergegas menuju mobil Pak D-nya. Dirinya berlari cemas. Jangan-jangan kuntilanak yang tadi. Kuntilanak itu tiba-tiba berada di dalam mobil. Sontak Gita teriak ketakutan. Yud, gimana keadaannya? Tanya ayah Robby dengan cemas. Udah sedikit tenang, tapi ya gitu. Dia kelihatannya masih shock. Pak D-nya masih memeluk sepupu Robby yang masih menangis, mencoba menenangkan sepupunya. Sementara Bude langsung mengambil anaknya yang masih bayi yang juga sedang menangis. Mungkin kaget dengan kegaduhan yang terjadi dan kemudian menggendongnya dan menenangkannya. Kok jadi gini sih? Perasaan tadi pas berangkat pulang nggak apa-apa. Bude semakin cemas, air matanya menetes. Dia juga masih sibuk menenangkan anaknya. Jadi begini Pak, Mah, Pak D, Bude, sebenarnya pas tadi di toilet, Robby pun di sini memberanikan diri dan menceritakan semua hal mistis yang dialami dirinya bersama sepupunya
pada saat di toilet umum tadi. Semua orang yang ada di situ yang mendengar cerita Robi hanya bisa terdiam. Mereka semua nampak tidak percaya. Keadaan jadi hening sementara. Hanya terdengar isak tangis sepupu Robi dan adiknya yang masih bayi. Ya udah, jadi sekarang baiknya gimana? Pak D pun bertanya memecah keheningan. Sepertinya juga tidak ingin membahas hal mistis seperti itu semakin jauh lagi. Gini aja Pak D, saya numpang mobil jenengan, sementara kita naik mobil papa. Kita tukeran dulu aja sampai di Mojokerto. Semoga aja kuntilanak itu nggak ngikutin mobil Pak D sampai ke Mojokerto, gimana? Tapi ntar dulu, kalau kuntilanak itu nongol di mobil papa gimana ya? Dia kan ngikutin kita, bukan mobilnya Pak D. Di sini kakaknya Robi juga sedikit takut. Iya juga sih. Ya udah gini aja, aku tetap di mobil papa, tapi si Gita ikut bareng kita. Kalau ada apa-apa, seenggaknya ada aku. Robi mencoba meyakinkan Pak D-nya dan keluarganya. Robi memang nggak terlalu takut sama yang namanya makhluk halus. Robi sedikit berani sepertinya untuk melawan kalau itu kuntilanak tiba-tiba nongol. Akhirnya semua setuju. Gita ikut satu mobil bareng dengan Robi. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Gita duduk di belakang, mereka duduk bertiga. Gita duduk di tengah. Robi sengaja menyuruhnya duduk di tengah di antara Robi dan kakaknya agar dia merasa terlindungi. Gita yang sedang ketakutan dan menangis bersandar kepada kakak Robi yang juga ikut menenangkannya. Titip Gita ya, kata Bude Robi dari luar kaca mobil. Ibu Robi hanya mengiyakan. Sekilas dari luar jendela mobil yang terbuka, Bude melihat anak gadisnya yang sedang meringkuk menangis di dekapan kakak Robi. Raut wajahnya yang sangat cemas dengan keadaan anak gadisnya terlihat jelas. Sebelum akhirnya dia berjalan menuju ke mobil suaminya. Ibu Robi menutup kaca sesaat Ibu Robi kemudian menutup kaca mobil. Sesaat setelah mobil Pak D, Robi melaju kembali. Mobil ayahnya juga melaju menyusul mobil Pak D-nya Robi. 2 jam berlalu, mobil Robi pun keluar hutan cagar alam. Syukurlah, selama perjalanan tak terjadi apa-apa. Lega rasanya. Sepertinya itu kuntilanak nggak ngikutin sampai di sini. Suasana pun kembali sunyi. Suara mesin kendaraan samar-samar terdengar. Robi kembali mencoba mengasihkan diri dengan kembali bermain game sambil mendengarkan musik lewat headsetnya. 1 jam lebih hampir, tapi perjalanan kali ini benar-benar terasa lama dan melelahkan. Di pinggiran jalan sebelum pertigaan lampu merah, terlihat mobil Pak D Robi berhenti. Di jalan raya yang cukup lenggang, mobil ayahnya pun ikut berhenti di belakang mobilnya Pak D-nya Robi. Setelah lampu merah, tujuan mereka berbeda. Bude pun membangunkan Gita yang tertidur di dekapan kakaknya Robi dan kemudian dipindahkan ke mobilnya. Setelah itu mereka semua melanjutkan perjalanannya lagi. Keesokan harinya, Ibu Robi dapat kabar dari budenya si Robi bahwa si Gita udah dibawa ke Pak Kiai buat diobatin. Kata Kiai tidak ada masalah pada Gita, nggak ketempelan, cuma fisiknya aja yang saat di puncak waktu itu mungkin sedang kecapean, jadi gampang diganggu. Dan cerita ini pun selesai. Dari cerita ini saya belajar untuk selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Dan ingat, sesuatu yang gaib itu memang ada. Jadi selalu berdoa meminta perlindungan Tuhan dari godaan makhluk halus, terlebih yang berniat mencelakai kita. Oke, sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis yang pernah dialami, bisa kirimkan ceritanya ke nomor yang saya tulis di bawah ini ya. Bisa ditulis maupun dibuatkan rekamannya. Dan bisa juga kirim lewat emailnya Wingit Misteri di wingitmisteri@gmail.com. Terus follow ya Instagramnya Wingit Misteri di @wingitmisteri. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Tekan tombol like dan tulis komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Terus jangan lupa untuk share cerita ini agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.